Pemirsa masih di Speak After Lunch dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada siang hari ini, kita akan terlebih dulu ke Aceh untuk melihat pilkada di Banda Aceh akan digelar malam ini. Untuk mengetahui seperti apa debat kali ini, sudah ada Tengku Ansyar di Banda Aceh. Ya, Tengku Ansyar, seperti apa persiapan debat di sana yang akan berlangsung pada malam hari ini? Baik, terima kasih Yufi. Saat ini saya berada di salah satu ruas jalan di Kota Banda Aceh, tepatnya di Jalan Prof. Ali Hashimi, yang nantinya pada saat debat kandidat Cagup dan Cawagup Aceh berlangsung, ruas jalan ini akan ditutup dan digunakan sementara sebagai ruas parkiran bagi para pendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh pada pelaksanaan debat kandidat pada tanggal 31 Januari 2017 mendatang. Dan untuk kondisi Kota Banda Aceh sendiri saat ini cukup aman dan kondusif. Dan untuk seperti yang terlihat pula bahwa hampir di setiap sudut kota sudah tersebar banyak alat peraga kampanye. Dan dari KIP Aceh sendiri juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Aceh agar memberikan hak pilih dan hak suaranya pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Dan terkait pengamanan oleh pihak kepolisian sendiri, pihak kepolisian akan mengerahkan sebanyak 1.900 personil gabungan yang terdiri dari Polda Kepulauan Riau, Polda Bengkulu, kemudian Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Sumatera Utara, dan Polda Jatim, serta Brimob Mabes Polri. Dan untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat atau warga Kota Banda Aceh sendiri, saat ini saya sudah bersama salah seorang warga Banda Aceh. Selamat siang. Siang. Baik, untuk tanggapan Abang sendiri terkait pelaksanaan pilkada pada Februari mendatang, bagaimana? Kalau tanggapan saya sendiri sih sangat antusias karena ini sangat berpengaruh untuk perkembangan Kota Banda Aceh dan Aceh secara kedepannya ya. Karena ini kan tolak ukur untuk pergantian kekuasaan. Jadi kalau untuk harapan saya sendiri sih semoga masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh secara khusus, secara keseluruhan dapat menggunakan hak pilihnya sesuai pilihan hati nurani masing-masing tanpa ada intimidasi dari pihak manapun ya. Dan pertanyaan terakhir adalah, Abang nyoblos atau bakal golput? Kalau untuk saya pasti nyoblos lah. Baik, terima kasih Bang atas waktunya. Ya, baik Yofi, demikian laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari Kota Banda Aceh. Kembali ke Anda di studio. Ansyar melaporkan langsung dari Banda Aceh. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi bahwa persiapan masih terus digelar, dan tadi juga kita dengarkan begitu ya dari salah satu warga yang ada di Kota Aceh bahwa sangat antusias terkait dengan adanya atau jalannya debat yang berlangsung nanti malam di Kota Banda Aceh, dan juga berharap agar seluruh warga yang nanti akan menggunakan hak pilihnya bisa menggunakan hak pilihnya tanpa intimidasi dari pihak manapun. Dan kita lanjutkan lagi mencari jawara Jakarta di Speak After Lunch. Saya langsung ke Pak Amir Hamzah. Jika kita berbicara begitu ya mengenai PR yang tadi Anda katakan akan sangat banyak sekali PR bagi siapapun nanti yang akan terpilih begitu menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Tadi ada juga hal-hal yang dianggap kurang mustahil begitu jika kita jumlahkan anggaran-anggaran yang direncanakan oleh mereka, para calon gubernur dan calon wakil gubernur, jika dibandingkan dengan anggaran yang ada di DKI Jakarta saat ini. Tapi jika kita kaitkan dengan penyerapan anggaran yang katanya hanya mencapai 70%, ada kaitannya tidak sih anggaran ini akan bisa dialokasikan ke hal-hal lainnya? Nah, selama ini kan kalau kita bicara tentang APBD kan banyak orang terjebak hanya pada penyerapan. Tapi penyerapan itu kan bagian dari pengeluaran kan. Orang tidak pernah membicarakan pendapatannya berapa. Maka kita harus tanya dulu ketika dia menyatakan bahwa penyerapan sekarang mencapai 68% misalnya. Itu dari 68% ini diambil dari jumlah total APBD yang notabene belum seluruh uangnya masuk, ataukah dari total penerimaan. Karena batang tubuh APBD itu dari penerimaan dan pengeluaran. Nah, pos pendapatan itu kan ada pendapatan asli daerah, ada retribusi, ada dana alokasi umum dan lain-lain sebagainya yang katakan dana alokasi umum, realisasinya ke daerah juga ada tahapan. Bahkan apabila daerah terlambat melaporkan apa yang sudah diterima, mungkin tahapan berikutnya akan ditunda, sehingga dia akan mempengaruhi susunan APBD tadi. Baik, tapi bukankah jika kita bandingkan begitu APBD DKI Jakarta dengan provinsi-provinsi lainnya, APBD DKI Jakarta termasuk yang paling besar? Oke, katakanlah tahun sekarang ini kan 70 triliun lebih. Tapi begitu APBD diketok kan uang yang 70 triliun itu belum ada. Paling yang ada itu adalah sisa anggaran tahun lalu.
yang nantinya akan digunakan untuk Baik. bayar gaji bulan Februari, bulan Januari, bulan Februari. Yang lainnya itu kan tunggu pemasukan pajak. Jadi intinya apakah tunggu- nanti akan mudah begitu ketika ada program-program baru yang membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menggeser alokasi anggaran-anggaran yang lainnya yang sudah ada di APBD sebelumnya? Ya makanya tadi yang saya bilang tadi, begitu APBD diketok, sisanya itu kan paling sisa lebih tahun kemarin. Katakanlah 5 triliun, 6 triliun yang dengan jumlah pegawai yang begitu banyak itu akan hanya digunakan untuk membayar gaji pegawai bulan Januari, bulan Februari. Makanya kadang-kadang kan pelelangan di DKI Jakarta itu kan bulan April baru mulai. Karena menunggu pemasukan tadi. Jadi jangan kita hanya terjebak kepada angka yang APBD diketok 70 triliun, tapi uangnya masih belum ada. Baik, dan itu memerlukan waktu begitu untuk Sangat mendapatkan memerlukan uang waktu. itu. Apalagi Baik. Nah, jika kita lihat begitu kemarin kembali pada saat jalannya debat, ada juga istilah manajemen emosi begitu yang harus dimiliki oleh masing-masing pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Anda melihatnya di debat kemarin seperti apa, Pak Gun Gun? Iya, ini hal yang paling krusial juga dalam debat, karena debat itu pasti ada upaya untuk menekan pihak lain dan syukur-syukur terpancing. Dan biasanya memang. Dan kemarin Anda melihat ada yang melempar pancingan dan juga merasa terpancing? Iya, ada pancingan yang misalnya dilakukan seperti oleh pasangan nomor 3 untuk meminjam tangan ya, meminjam mulut mungkin ya. Pasangan nomor 1 untuk menyerang petahana. Ini sebenarnya adalah bagian dari yang sangat lumrah terbiasa dalam satu proses manajemen forum. Tetapi memang pengelolaan dialektika relasional istilahnya kalau dalam komunikasi politik itu menjadi keharusan. Jadi bukan hanya cara ya bernarasi yang sifatnya linear, karena pasti orang kan akan membantah beberapa argumentasi dan mencoba untuk menyerang dan memosisikan dia dalam tekanan. Keluar dari tekanan itu adalah ciri dari kematangan sebenarnya emosi, dan itu harus dimiliki oleh calon pemimpin. Dan kemarin apakah seluruhnya sudah memiliki itu? Saya melihat sih masih dalam koridor yang masih bisa diterima. Semua tiga pasangan itu masih bisa memainkan perannya secara proporsional, tidak terlalu offside seperti di putaran pertama. Tetapi begini catatan saya, dalam panggung itu kredibilitas itu memang menjadi pertaruhan, selain tentu kapasitas intelektual. Baik. Karena kapasitas intelektual itu terkait dengan misalnya wawasan si para paslon itu terkait dengan simpul-simpul persoalan yang kemudian real di Jakarta. Tetapi kredibilitas itu memang hubungannya bukan hanya dengan citra atau image yang temporer, tetapi dengan reputasinya. Baik, jadi tidak hanya Gitu. konten begitu yang dimiliki, tapi Iya. juga harus memiliki reputasi yang cukup baik begitu agar Iya, bisa sehingga diterima dia oleh warga Jakarta. punya Baik, tingkat confidence yang untuk menyampaikan pesan yang dia Baik. ingin sampaikan. dan pemirsa kita masih akan lanjutkan di segmen terakhir nanti Speak After Lunch, kira-kira apa yang paling harus segera dikulik begitu oleh calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nanti di debat selanjutnya. Sesaat lagi.